Bapak Adit kemudian menelpon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaannya. Kebetulan, posisi saat itu tidak terlalu jauh ke kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setiba di rumah Pak Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologinya kepada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Tidak cuma satu sosok, tetapi ratusan jin. Reni kemudian diberikan air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun, kejadian seram terjadi lagi. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama, Reni tertawa makin kencang seperti hantu kuntilanak. Adit kemudian menelpon Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun, ketika Ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik. Dia disukai ratusan jin, kata Pak Ustadz. Susah untuk mengeluarkannya. Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Sesekali, dia berbicara sendiri di kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren, istighfar! Ren, istighfar!" kata Bapak Adit. Jam 2 subuh, Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya ada apa. Adit menjelaskan semuanya kepada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar tidak melamun. Namun secara tiba-tiba, Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. "Punten Bapak, Reni hoyong uih. Hoyong pendak sareng kabogoh Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang kental. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Reni makin memburuk. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di tubuhnya jangan pergi. Suatu waktu, ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasca ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Kabar terakhir yang diterima Adit, kondisi Reni belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya tidak terurus, suka menyendiri, dan makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin di dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut sehingga membuatnya tak bisa lepas dari gangguan jin. Nah, sudah selesai ceritanya teman-teman. Gimana nih? Serem banget ya disukain sama jin? Kalian juga boleh banget loh nge-request cerita-cerita horor dan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Dadah teman-teman.